Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Ulum, teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman kita masih membacakan beberapa komentar yang ada di channel Miftahul Ulum, tentunya berkaitan dengan kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang dibawakan oleh Ustadz Abdullah Juhad, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ilmunya. Oke, kurang lebih kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang sudah diupload sekitar 50-51. Teman-teman bisa membuka di playlist ya. Di playlist tersebut sudah tertera beberapa video, dan jika teman-teman ingin mengikutinya, bisa mengikuti dari video pertama atau awal kita upload sampai akhir atau yang terupdate sampai saat ini. Dan langsung saja teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar-komentar dari teman-teman yang sudah mengkaji, sudah berkomentar, sudah menyimak kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Siapa tahu nih bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil ilmunya di komentar-komentar yang teman-teman sudah ditulis ya. Langsung saja kita akan membacakan di video, yaitu judulnya adalah Apa Hubungannya Haji dan Kurban. Yang pertama dari John Tralala. Hadir. Oke. Kemudian dari Bapak Suwandi nih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sederhana tapi jelas. Semoga Allah membuka hati kita. Islam selalu pahala. Amin ya robbal alamin ya. Insya Allah kita selalu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan karena kita mengkaji ilmu Allah ya. Kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya teman-teman dari Heru Herlambang teman-teman. Alhamdulillah tambah wawasan. Alhamdulillah juga. Amin amin. Kemudian dari Vira Muslimah ya teman-teman. Akhi Miftah tambah makmur. Amin. Tambah makmur. Alhamdulillah pokoknya. Tambah makmur mungkin ya. Insya Allah. Iya. Tambah makmur. Kemudian dari Khalid bin Walid. Wah ini Khalid bin Walid nih namanya. Makasih Ustadz Abdullah. Kemudian yang berikutnya dari Zinopel. Alhamdulillah sehat selalu untuk guruku, Ustadz dan Akhi. Akhi kayaknya tambah gemuk ya. Alhamdulillah karena selalu diberi makan, diberi rezeki jadi tambah gemuk. Iya. Ini kalau kegemukan dia juga nih. Kemudian dari Omah Lontar, mantap kajiannya, lanjut Ustadz, insya Allah kita selalu lanjut. Kemudian dari Budi Utomo, penataan bangsa dan penataan antar bangsa. Oke. Kemudian yang di bawahnya ada Ismi Farida, terima kasih ilmunya Ustadz. Ya oke, sama-sama. Kemudian dari Ababil, betul sekali Ustadz. Kemudian dari Sevi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Akhi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kemudian kenapa sejarah Idul Adha menyembelih Ismail diganti domba? Padahal di Al-Quran nggak ada menceritakan bahwasanya menyembelih Nabi Ismail diganti dengan domba atau kambing ya. Karena yang dibahas di Al-Quran adalah kita disuruh untuk berkurban ya, berkurban atau pendekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang familiar atau yang menurut cerita juga bahwasanya Nabi Ismail itu ketika disembelih kemudian digantikan dengan domba. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada intinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita bermuamalah atau beribadah. Pokoknya adalah segala hidup kita menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kalah penting juga kita harus selalu bertakwa. Karena pada hakikatnya juga kurban ini adalah sebuah ritual ya, karena darah atau daging kurban ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang dinilai atau yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita. Nah, seperti itu. Oke, next video selanjutnya kita akan membacakan komentar dari teman-teman yang sudah menyimak kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Ini tadi sudah John Tralala yang awal tadi, kemudian coba kita akan membacakan video di bingung mazhab kamu apa. Ini mengenai penjelasan tentang mazhab ya, tentang mazhab yang kemarin juga kita sudah membahasnya.
Yang pertama lagi dari John Tralala hadir, oke, alhamdulillah. Kemudian dari Beni Akbar, tujuan bermazhab baik, cuma kita sering lupa harus memilih dalil yang sesuai Al-Quran agar tidak fanatik terhadap mazhab. Jika perkara atau hukum sesuai Al-Quran kita pakai, tidak dipungkiri juga sekarang umat Islam terpetakan karena ada orang-orang yang fanatik dengan mazhab atau pada mazhab tertentu. Wah, bagus sekali nih komentar dari Beni Akbar. Ya, pada intinya kemarin kita sudah membahas tentang mazhab ya teman-teman. Bagaimana dari segi bahasa, terus penjelasan tentang arti daripada penjelasan mazhab tersendiri. Dan kita tidak boleh terlalu atau tidak boleh fanatik kepada mazhab ya. Pendapat daripada imam tersebut, jika suatu mazhab ini bertentangan dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah. Tetapi jika sesuai dengan dalil Al-Quran, maka kita pakai ya. Dan yang pasti sumber utama kita adalah memang Al-Quran. Tersebut dari surat An-Nisa ayat 59 ya teman-teman. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan juga taatilah kepada Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di surat An-Nisa 59 ini menerangkan bahwasanya ketika kita ada beberapa khilafiyah atau berselisih paham, maka kita harus mengembalikannya hukum atau pernyataan tersebut ke dalam Al-Quran ya, hukum asal mula atau hukum utama yaitu Al-Quran. Ini adalah dari inti surat An-Nisa 59. Kemudian komentar berikutnya dari Bapak Suwandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sederhana tapi jelas. Semoga Allah membuka hati kita. Oh, tadi udah ini ya. Oke, yang berikutnya setelah Beni Akbar, di bawahnya ada Omah Lontar. Jadi yang membuat umat perpecahan belah. Oh, maksudnya gini. Jadi yang membuat umat berpecah belah itu karena pengikut mazhab yang fanatik tanpa menimbang dengan Al-Quran. Jadi yang dimaksud Omah Lontar ini adalah ketika seseorang berfanatik atau fanatik banget dengan mazhab, maka bisa membuat perpecahan ya, tanpa menimbang dengan Al-Quran. Kita harus menimbangnya atau tolak ukurnya adalah Al-Quran ya. Kemudian di bawahnya juga ada Wibowo Andalas ya teman-teman. Medan hadir, alhamdulillah. Medan hadir. Kemudian juga ada Wadah Muslim. Kita tidak boleh fanatik mazhab. Hukum tertinggi Al-Quran. Jika ulama sesuai Al-Quran, kita ikuti. Kita tetap menghargai mazhab dan yang membuat terpecah atau terpetakan karena pengikutnya yang terlalu fanatik. Oke, alhamdulillah, selalu menyimak. Nah, syukron. Kemudian juga ada Vira Muslimah. Jakarta menyimak Ustadz, alhamdulillah. Pada intinya kita tidak boleh fanatik ke mazhab dan kita menghargai. Karena ulama atau imam berpesan jika ada yang menyelisihi pendapat, kembalilah kepada Al-Quran. Makasih ilmunya. Nah, benar nih, syukron. Jadi memang ketika ada berselisih paham tentang mazhab atau hukum-hukum tertentu atau hukum fikih ya, maka kita harus mengembalikan kepada hukum asal yaitu Al-Quran ya. Ini sesuai dengan surat An-Nisa tadi. Kemudian dari Alia Rima Novalia, Tasik selalu menyimak. Alhamdulillah, Tasik selalu menyimak. Kemudian juga dari Nababan Vivu. Semangat nyimak kuliah Ustadz. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Ustadz. Saya ingin atau pingin kuliah tentang hidup seihsan. Oh, ini kemarin sudah dibahas ya, tentang hidup seihsan-ihsannya. Apa yang kita lakukan untuk diri dan keluarga. Kemarin kita sudah membacakan komentar ini dan sudah dijawab juga ya. Atau mungkin besok kita akan membahasnya juga dengan Ustadz Abdullah Zuhad. Kemudian bawahnya ada Hijrah menyimak Ustadz, alhamdulillah. Kemudian juga yang terakhir ada Umar. Betul sekali, kita harus kembali kepada Al-Quran jika ada selisih paham tentang hukum ya, tentang hukum Al-Quran, maka kita harus mengembalikan lagi kepada Al-Quran. Nah, ini sebagian besar yang komentar ini setuju ya, jika kita berselisih paham, kita kembali kepada Al-Quran. Oke, dan mungkin itu saja teman-teman.
kita sudah membacakan beberapa komentar-komentar dari teman-teman yang sudah menyimak kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Dan nantikan video selanjutnya, dan mudah-mudahan kajian Al-Quran Sunnah Rasul terus berlanjut. Dan untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, segera subscribe agar mendapatkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.